Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, menyentuh jiwanya. Orang-orang berkata, rezekinya seret, tapi anehnya, hidupnya tak pernah kekurangan. Ia makan cukup, hatinya luas, tidurnya nyenyak. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, ikhlas. Itu saja. Pertanyaannya, apakah mungkin hanya dengan ikhlas hidup seseorang berubah, lebih tenang, lebih lapang, bahkan rezeki terasa mengalir tanpa paksaan? Mungkin selama ini kita memahami ikhlas hanya sebatas kata. Kita diajarkan, ikhlas itu menerima tanpa mengeluh, atau ikhlas itu berbuat tanpa berharap kembali. Namun, apakah sesederhana itu? Atau ikhlas adalah sebuah gerbang halus yang membuka rahasia mengalirnya rezeki dan ketenangan batin, sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang sejak zaman para sufi dan para pencari hakikat? Dalam video ini, kita tidak hanya membahas ikhlas dari permukaan, kita akan menyelam jauh ke dalam makna terdalamnya, ke wilayah batin yang jarang disentuh logika. Kita akan menelusuri jejak sejarah, hikmah para bijak, kisah manusia, hingga rahasia bagaimana ikhlas mampu mengubah energi kehidupan seseorang. Karena mungkin, rezeki bukan sekadar angka, bukan jumlah uang di dompet, bukan apa yang kita genggam. Rezeki bisa berupa ketenangan, kesehatan, pertemuan yang tepat, pikiran yang jernih, hingga hal-hal yang datang ketika kita berhenti mengejar dengan gelisah. Di balik kata ikhlas, ada suatu hukum sunyi alam, hukum yang berjalan tanpa banyak bicara, hukum yang mengatakan apa yang dilepas dengan tulus, kembali dengan cara yang lebih indah. Namun, rahasia ini tidak terungkap oleh mereka yang hanya mengejar, meminta, dan menuntut dunia tunduk. Ia terungkap oleh mereka yang mampu melepaskan, namun tetap berusaha, yang bekerja, namun hatinya tidak terikat, yang memberi tanpa merasa kehilangan. Mari kita telusuri lebih dalam. Hikmah ikhlas, rahasia di balik rezeki and tenang. Jika kita menelusuri sejarah panjang perjalanan manusia, ikhlas bukanlah konsep baru. Dalam manuskrip-manuskrip kuno dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dari para sufi hingga para pendeta hidup asketik, satu gagasan selalu muncul berulang seperti gema yang tidak pernah padam, bahwa kebebasan sejati terletak pada hati yang tidak terikat, dan disitulah ikhlas menjadi kunci. Dalam catatan lama para ulama dan filsuf, disebutkan bahwa ikhlas adalah rahasia amal, dan rahasia itu hanya Allah yang mengetahuinya. Seolah-olah, ikhlas bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi tentang apa yang tersembunyi di kedalaman batin. Para sufi menyebutnya sir, rahasia terdalam jiwa, tempat niat tumbuh sebelum menjadi perbuatan. Ada kisah tentang seorang ulama besar yang hidup sederhana. Banyak yang datang belajar darinya, tapi setiap kali diberi hadiah, ia tersenyum dan berkata, "Berikan pada yang lebih membutuhkan." Ketika ditanya mengapa ia menolak pemberian itu, ia menjawab, "Karena aku takut hatiku berpaut pada dunia, dan ketika dunia menjadi tuan, jiwa kehilangan kebebasannya." Sikap ini bukan berarti menolak rezeki, tetapi menerima dengan hati jernih. Ia memahami bahwa nikmat sejati bukan pada benda, tetapi pada kebebasan dari keterikatan terhadapnya. Dalam tradisi Islam, ikhlas disebut sebagai amalan hati tertinggi. Tapi menariknya, banyak teks menyeratkan bahwa ikhlas bukan hanya ibadah vertikal pada Sang Pencipta, ia juga memiliki efek horizontal pada realitas hidup. Seolah-olah, ketika seseorang beramal dengan tulus tanpa pamrih, alam semesta merespons dengan cara yang tak terlihat. Sama seperti benih yang ditanam tanpa terlihat prosesnya. Namun suatu waktu ia tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Dalam konteks hikmah kuno, ikhlas diibaratkan seperti air yang mengalir. Air tidak memaksa, namun ia mampu mengikis batu. Tidak terlihat kuat,
tapi ia membawa kehidupan. Demikian juga ikhlas, halus, diam, tidak menuntut pujian. Namun perlahan ia membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan ketakutan. Dalam hati yang bersih inilah pintu-pintu rezeki terbuka. Ada pula kepercayaan bahwa manusia memiliki frekuensi batin. Jika hatinya penuh keluhan, ia seperti air yang keruh. Segalanya tampak sempit dan berat. Tetapi ketika hati ikhlas, frekuensinya menjadi jernih. Dan saat frekuensi itu selaras dengan hukum alam, rezeki dan ketenangan datang tanpa harus dikejar mati-matian. Menariknya, banyak orang modern memahami rezeki hanya sebagai uang. Padahal, dalam pandangan para bijak, rezeki juga bisa berupa kesempatan, sahabat yang menolong di saat tepat, ide yang datang tiba-tiba, hingga jalan keluar dari masalah yang terlihat buntu. Semua ini muncul ketika hati tidak dipenuhi keterikatan atau kecemasan berlebih. Sayangnya, nilai ikhlas perlahan memudar dalam masyarakat yang mengejar validasi, pujian, dan hasil instan. Kita hidup di zaman di mana seseorang lebih sibuk terlihat baik daripada benar-benar baik, di mana keberhasilan sering diukur dengan materi, bukan kedalaman makna. Inilah sebabnya hikmah tentang ikhlas tampak seperti ilmu yang dilupakan, padahal ia menyimpan rahasia yang mampu menghidupkan kembali ketenangan batin dan aliran rezeki. Dalam perjalanan ini, kita akan membongkar rahasia itu, menyelam lebih dalam ke hakikat ikhlas sebagai pintu energi positif, sebagai kunci bagi hati yang lapang, dan sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan keberkahan hidup. Karena mungkin, sejak awal, jawaban sudah dekat. Ikhlas bukan hanya kata, ia adalah ilmu kuno yang harus dirasakan, bukan hanya dipahami. Untuk memahami bagaimana ikhlas dapat membuka pintu rezeki dan ketenangan, kita harus menelusuri cara kerja batin manusia, sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka, namun nyata dalam getaran rasa. Coba kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan dua orang menanam bibit. Yang pertama, menanam dengan gelisah. Setiap hari ia mencabut tanah, memastikan apakah benih sudah tumbuh. Ia tidak sabar, khawatir, takut gagal. Sedangkan yang kedua, menanam dengan keyakinan. Ia menyiram seperlunya, lalu menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Mengatur. Ia tetap bekerja, namun tanpa beban di dada. Dua tindakan lahiriah yang sama, namun energi batin yang sangat berbeda. Dan biasanya, yang kedua akan menyaksikan hasil yang lebih indah. Di titik ini, kita mulai mengerti bahwa ikhlas adalah keseimbangan antara usaha dan pasrah. Berusaha sekuat tenaga, namun tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Inilah paradoks yang sering sulit dipahami. Ketika seseorang berhenti menuntut hasil, justru hasil itu lebih mudah datang. Karena hati yang terikat hasil akan mudah kecewa, sedangkan hati yang ikhlas akan tetap jernih. Dalam kitab-kitab hikmah, ikhlas disebutkan mampu menembus takdir dengan cara yang halus. Bukan mengubah ketetapan, tetapi mengubah diri hingga layak menerima yang lebih baik. Seperti bejana, ketika hati penuh keluhan dan iri, ruang untuk menerima nikmat mengecil. Namun saat hati dibersihkan melalui ikhlas, bejana itu melebar, dan rezeki punya tempat untuk singgah. Ikhlas juga memiliki hubungan erat dengan ketenangan batin. Ketika seseorang berbuat baik tanpa berharap balasan, ia tidak mudah tersinggung jika tidak dihargai. Ketika bekerja tanpa beban mencari pengakuan, ia tidak letih oleh ekspektasi orang. Dari sini lahir kebebasan hati, dan kebebasan ini terasa seperti angin sejuk yang meniup segala kegelisahan. Mari kita ambil contoh kehidupan nyata. Seorang pedagang kecil di pasar setiap hari membuka lapak dengan senyum. Dagangannya biasa saja, namun pelanggan selalu kembali. Bukan karena barangnya paling murah,
tetapi karena hatinya memancarkan ketulusan. Ia memberi lebih sedikit marah, lebih banyak syukur, dan sering berkata pelan ketika dagangan belum laku. Rezeki tidak mungkin tertukar, yang pergi mungkin bukan jatahnya hari ini. Dan ajaibnya, hidupnya mengalir, tidak kaya raya, tapi cukup. Dan yang paling berharga, ia tenang. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula menelan sakit tanpa perlawanan. Ikhlas adalah kemampuan menerima takdir yang sudah terjadi, sembari tetap bergerak menuju yang lebih baik. Banyak orang salah memahami, mengira ikhlas berarti tidak boleh sedih. Padahal, kesedihan adalah manusiawi. Yang membedakan adalah apakah kita larut dalam luka atau menyerahkan luka itu kepada Yang Maha Tahu dengan lapang dada. Ada rahasia menarik yang sering terlupakan. Ikhlas mengubah cara kita memandang rezeki. Rezeki bukan hanya apa yang datang, tetapi juga apa yang tidak jadi hilang. Bukan hanya pemberian, tetapi perlindungan. Kadang, pintu rezeki dibuka bukan dengan bertambahnya uang, tapi dengan dijauhkannya bencana, penyakit, atau kerugian. Dan itu adalah rezeki yang sering tidak terlihat mata. Ikhlas juga mengikis ego. Saat seseorang ikhlas memberi, ia sedang melatih hatinya untuk tidak bergantung pada pujian. Saat ia ikhlas menerima kekurangan orang lain, ia sedang belajar mencintai tanpa syarat. Dan ketika ia ikhlas melepaskan sesuatu yang bukan jatahnya, ia sedang membuka ruang untuk rezeki yang lebih baik. Di bagian ini, kita mulai menyadari bahwa ikhlas bukan sekadar amalan. Ia adalah energi yang lembut namun kuat. Ia bekerja dalam sunyi, tidak tampak, namun dapat dirasakan dalam kenyamanan jiwa, dalam kelapangan hidup, dalam keberuntungan yang sulit dijelaskan logika. Namun, apa yang terjadi jika hati tidak ikhlas? Mengapa sebagian orang berusaha keras, namun rezeki seolah jauh? Bagaimana ikhlas bisa menjadi magnet keberkahan, sementara ketidakikhlasan menjadi tembok penghalang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita ungkap lebih dalam pada bagian berikutnya. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami ikhlas sebagai energi yang lembut namun kuat, kini kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang jarang dijelaskan secara terang-terangan. Banyak orang berbuat baik, namun hatinya tidak tenang. Banyak yang bekerja keras, namun rezekinya terasa seret. Lalu mereka bertanya, "Kenapa? Padahal aku sudah melakukan semuanya." Jawabannya sering tersembunyi di tempat yang paling sulit dijangkau. Niat. Niat adalah akar. Perbuatan hanyalah cabang dan daun. Pohon yang tampak megah dari luar, bila akarnya busuk, ia akan tumbang pada hembusan angin kecil. Sama halnya, amalan yang besar sekalipun, jika tidak ditopang oleh keikhlasan, ia rapuh. Ia mudah retak oleh ucapan manusia, mudah layu oleh kurangnya apresiasi. Sebaliknya, amal kecil yang ikhlas bisa tumbuh menjadi keberkahan besar yang menyuburkan hidup. Masalahnya, ego sering menyelubungi niat. Seseorang membantu orang lain, tapi diam-diam berharap dipuji. Ia bekerja sebaik mungkin, namun hatinya marah ketika tak diapresiasi. Ia memberi hadiah, namun mengharapkan balasan. Maka, saat dunia tidak memberi respon seperti yang ia ingin, ia kecewa. Dan kekecewaan adalah tanda bahwa ikhlas belum sepenuhnya hadir. Disinilah paradoks muncul. Ikhlas itu sunyi, tapi manfaatnya nyaring. Ia tidak terlihat, tidak dapat dipamerkan, namun getarannya menjalar ke kehidupan. Orang yang ikhlas tak perlu berteriak bahwa ia telah berbuat baik. Alam yang akan berbicara. Rezeki, pertemuan baik, peluang yang tak terduga, itu semua seperti angin yang datang membawa kabar bahwa semesta mengenali getaran hatinya. Ada kisah unik dari hikayat lama. Seorang pemuda miskin
menolong orang tua dengan secangkir air di tengah padang pasir. Tak lama setelah itu, ia tersesat. Ketika hampir putus asa, ia menemukan oasis kecil, seakan alam membalas perbuatannya. Orang-orang mungkin menyebut itu kebetulan, namun para ahli hikmah percaya bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah bibit yang ditanam di tanah spiritual, dan setiap bibit itu memiliki waktunya untuk tumbuh. Namun sisi lain dari ketidakikhlasan juga menarik. Ketika seseorang beramal dengan harapan pujian, ia akan terus letih mengejar validasi. Ketika ia bekerja hanya demi pengakuan, ia hidup untuk mata orang lain. Dan hidup dalam penilaian manusia adalah penjara yang sempit. Betapa melelahkan menjalani hidup demi standar orang lain yang tidak pernah selesai. Disinilah ikhlas membebaskan. Ikhlas mengizinkan kita bekerja dengan ringan, mencintai tanpa takut kehilangan, memberi tanpa merasa rugi. Ikhlas mengajarkan bahwa kita boleh berharap, boleh berusaha sebaik mungkin, tapi hasil akhir bukan milik kita. Ketika itu tertanam dalam hati, maka setiap langkah terasa ringan. Karena kita tidak lagi bertarung dengan dunia, tetapi berdamai dengannya. Mari kita bahas hubungan ikhlas dengan rezeki secara lebih dalam. Dalam banyak catatan kuno, disebutkan bahwa rezeki mengikuti hati yang lapang. Ketika hati sempit oleh iri, dengki, atau ambisi berlebih, rezeki seperti sungai yang dibendung. Tapi saat hati ikhlas, ia seperti membuka pintu air. Rezeki mengalir dengan cara dan waktu yang kadang tak kita duga. Tidak selalu berupa uang, tapi sering berupa kesempatan yang tidak datang kepada mereka yang hatinya kusut. Banyak orang mengira rezeki datang karena kerja keras semata. Tapi perhatikan, ada yang bekerja siang malam, namun tetap gelisah. Ada yang sederhana usahanya, namun hidup terasa cukup dan bahagia. Perbedaannya bukan hanya pada usaha fisik, tapi pada energi batin yang menyertainya. Ikhlas menciptakan energi penerimaan. Ketika seseorang menerima, ia tidak lagi menolak. Dan apa yang diterima akan menetap. Apa yang dipaksakan akan pergi. Hukum ini seperti angin yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Rezeki yang datang kepada hati yang lapang akan menetap dan berkembang. Rezeki yang datang kepada hati yang penuh keluhan dan tuntutan akan cepat menguap. Jadi, pertanyaannya, jika ikhlas begitu besar manfaatnya, mengapa sulit dilakukan? Karena musuh utamanya adalah ego, dan ego senang dipuji. Ia ingin terlihat berjasa, ia ingin dihargai. Untuk menundukkannya, diperlukan latihan batin dan kesadaran mendalam yang akan kita ulas dalam bagian berikutnya. Karena ikhlas bukan teori, ia adalah laku, dan laku itu harus dirasakan dan dipraktikan sedikit demi sedikit, hingga hati terbiasa melepas dan menerima dengan lapang. Kita telah memahami makna mendalam ikhlas, bahwa ia adalah energi batin yang mampu membuka pintu rezeki dan ketenangan. Namun pengetahuan tanpa praktik akan tetap menjadi teori. Ikhlas bukan hanya harus diyakini, tetapi diamalkan, dipupuk perlahan, hingga menjadi keadaan hati. Maka kini, kita masuk ke wilayah paling penting. Bagaimana cara menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulai dari hal kecil. Ikhlas tidak harus menunggu momen besar. Ia bisa dilatih dari tindakan sederhana, memberi tanpa berharap terima kasih, menolong tanpa mengharapkan balasan, bekerja tanpa menunggu pujian. Ketika kita melakukan kebaikan, lalu hati terasa tidak tenang jika tidak dipuji. Disitulah kita belajar menegur diri. Tanyakan pelan pada hati, untuk siapa aku melakukan ini? Untuk manusia atau karena kebaikan itu sendiri? Latihan kecil ini
Jika diulang setiap hari, akan menajamkan kesadaran kita tentang niat yang tersembunyi. Kedua, belajar menerima takdir dengan lapang. Dalam hidup, tidak semua terjadi sesuai rencana. Ada target yang gagal tercapai, ada usaha yang belum membuahkan hasil, ada doa yang belum dikabulkan. Saat momen seperti itu datang, ingatlah prinsip ikhlas. Upayakan yang terbaik, lalu lepaskan hasilnya. Gunakan afirmasi sederhana, "Aku sudah berusaha, sisanya kuserahkan pada Yang Maha Mengatur." Mengulang kalimat ini bukan untuk menyerah, tetapi menenangkan ego yang selalu ingin mengendalikan segalanya. Ketiga, bersyukur dalam situasi apapun. Syukur dan ikhlas bagaikan dua sayap burung yang membuat jiwa dapat terbang tinggi. Ketika kita belajar menghargai yang kecil, rezeki yang lebih besar lebih mudah datang. Catat 3 hal yang patut disyukuri setiap malam. Bisa tentang kesehatan, keluarga, ilmu, atau sekadar udara yang bisa kita hirup. Dengan cara ini, hati perlahan terbiasa melihat nikmat yang sering terlewat. Keempat, kurangi keluhan. Keluhan mengikat rezeki, syukur membukanya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tarik napas dalam-dalam. Alihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang bisa dipelajari. Perlahan kita menyadari bahwa setiap peristiwa membawa hikmah tersamar. Kadang rezeki bukan datang lewat keberhasilan, tetapi lewat kegagalan yang menguatkan mental dan membuka pintu baru. Kelima, belajar melepas yang bukan milik kita. Ada hubungan yang tidak bisa dipertahankan, ada pekerjaan yang harus ditinggalkan, ada kehilangan yang tidak dapat dicegah. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas berarti percaya bahwa kita akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau lebih tepat. Dan seringkali, setelah kita mampu melepas, hati menjadi lapang. Dan ruang kosong itu diisi hal baru yang lebih indah. Keenam, tata niat sebelum bertindak. Sebelum bekerja, berniatlah untuk memberi manfaat. Sebelum berbisnis, niatkan untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Niat adalah kompas batin, dan kompas yang tepat akan membawa kita pada jalan keberkahan. Ucap pelan pada diri, "Aku melakukan ini untuk kebaikan. Aku bekerja karena amanah. Jika hasil datang, itu bonus." Ketika orientasi berubah dari pamrih menjadi manfaat, energi kebaikan mengalir dari perbuatan kita. Dan rezeki sering mengikuti dari arah yang tak kita duga. Ketujuh, latih doa dan hening. Di waktu malam ketika dunia diam, duduklah sejenak, pejamkan mata, rasakan setiap hembusan napas, sampaikan kegelisahan pada Sang Pemilik hati. Dalam keheningan, ikhlas lebih mudah tumbuh. Karena saat dunia sunyi, suara hati terdengar lebih jelas. Lakukan langkah-langkah ini sedikit demi sedikit. Tidak perlu sempurna. Ikhlas tidak hadir dalam sekali latihan. Ia tumbuh seperti pohon, pelan namun pasti. Karena pada akhirnya, ikhlas adalah pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, rezeki, ketenangan, dan kedewasaan jiwa akan mengalir seperti sungai menuju samudra. Pada akhirnya, perjalanan kita menelusuri hikmah ikhlas. Rahasia di balik rezeki yang tenang membawa kita pada satu pemahaman bahwa ikhlas bukan sekadar kata yang sering kita ucapkan, melainkan sebuah keadaan jiwa, tenang ketika memberi, lapang ketika menerima, dan damai saat harus melepas. Ia adalah senjata paling halus dalam perjalanan hidup, namun memiliki kekuatan yang melampaui logika. Kita telah melihat bagaimana ikhlas tumbuh dari niat, dipupuk oleh syukur, dan diuji oleh keadaan. Ia hadir melalui latihan hati yang konsisten, bukan untuk mematikan ambisi, melainkan menjernihkan tujuan.
bukan untuk membuat kita pasif, melainkan membuat usaha kita lebih ringan dan berdaya. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang validasi manusia. Ia bekerja bukan untuk dipandang, tapi untuk memberi makna. Dan dari hati yang ikhlas inilah, rezeki mengalir, tidak hanya berupa materi, tetapi kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, dan perlindungan dari hal-hal yang tak terlihat. Ikhlas menciptakan ruang, dan ruang itu menjadi tempat bagi keberkahan turun. Maka jika suatu hari usaha terasa berat, rezeki seakan tertunda, atau hati gelisah oleh ekspektasi dunia, ingatlah kembali esensi ini. Ikhlas bukan tentang menyerah, tetapi tentang percaya bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah salah alamat. Yang bukan bagian dari perjalananmu tidak akan menetap meski kau genggam erat. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apa yang bisa kita dapatkan dari ikhlas, tetapi siapa diri kita setelah belajar ikhlas. Karena mungkin anugerah terbesar bukan pada apa yang kita terima, tapi pada siapa kita menjadi setelah proses panjang melepas. Sebelum video ini berakhir, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan mengendap di pikiranmu. Apa yang sedang kau pegang terlalu keras saat ini, hingga membuat hatimu sulit merasa tenang? Dan apakah sudah waktunya untuk melepaskannya? Dengan ikhlas. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tinggalkan jejak di komentar. Ceritakan pengalamanmu tentang ikhlas, atau bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Bagikan video ini agar semakin banyak jiwa menemukan ketenangan. Sampai bertemu di perjalanan hikmah berikutnya. Salam damai dari hati ke hati.